Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan dua kehidupan, yaitu kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Di akhirat Allah taala menyiapkan dua tempat, dan di dunia Allah taala telah menjadikan dua jalan, yaitu jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Kehadiran manusia di dunia, hadirin sekalian, bukanlah atas kehendak manusia itu sendiri, tapi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bumi ini diciptakan untuk manusia sebagai tempat untuk mendapatkan keperluan, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan akhirat sebagai tempat tujuan hidup manusia. Kehidupan di dunia hanya sementara saja. Penderitaan yang dialami di dunia betapapun beratnya hanyalah sementara. Begitu pula kebahagiaan yang dirasakan bagaimanapun mewahnya hanyalah sementara saja. Kehidupan di dunia walaupun miliaran tahun lamanya suatu hari pasti akan berakhir, karena Allah Ta'ala telah menciptakan makhluk yang bernama kematian. Kehidupan di dunia walaupun sementara tetapi sangat menentukan kehidupan selanjutnya di akhirat, karena dunia diciptakan untuk persiapan akhirat dan kematian adalah awal kehidupan selama-lamanya. Cuma kita aja karena meninggalkan ini seakan-akan ini pakaiannya ulama. Betul nggak Pak? Ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu kan pakaian orang Arab itu. Habib kasih dari itu. Bukan Habib. Tuanku Imam Bonjol orang Minang pakai sorban. Pangeran Diponegoro orang mana? Orang Jawa, orang Jogja pakai sorban. Mohon maaf Pak Deria, kami di masjid ini, kami ini Muhammadiyah Pak. Kami nggak pakai sorban di sini. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah bersorban. Dia buka YouTube, Google. Muhammadiyah asli itu bersorban Pak. Oh kami NU Pak, NU kami, Banser kami ini, enggak sorban-sorban kami itu. Orang Arab pakai sorban, kami ini Islam Nusantara. Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, bersorban. Ada fotonya. Jadi ini bukan aneh Pak. Tajul Mukminin, mahkotanya orang mukmin, pakaiannya para malaikat. Allahu Akbar. Tahan semua mujahadah. Yang mendengar bukan cuma telinga tapi mata ikut mendengar, darah, daging, tulang, rambut, kuku semua mendengar. Itu tawajuh namanya. Kalau kita dengar sungguh-sungguh Pak, semua ucapan saya antum gak akan lupa lagi. Semua ucapan saya akan ingat terus sampai mati dan bisa amalkan. Ada ta'asur fil qalbi, Allah akan beri kekuatan untuk mengamalkan. Bahkan seringkali yang mendengar lebih paham dari yang bicara. Hati dengar Pak. Saya kalau dengar ceramah Pak duduk paling depan, duduk iftiros. 2 jam dia bicara, insya Allah saya bisa ulang lagi 2 jam. Masya Allah. Jadi kita ini penting Pak, dalam majlis ada ta'zim wal ihtiram. Bukan karena dari Sulaiman yang bicara, siapapun yang bicara kita ta'zim. Ya, jangan lihat siapa yang bicara, dengar apa katanya. Besarkan Allah di mana saja, kapan saja, jumpa siapa saja. Yang Allah beri kelebihan harta, pengusaha-pengusaha, orang-orang kaya, katakanlah kepada orang-orang, harta yang ada di rumah saya itu Allah yang punya, bukan saya yang punya. Siapa yang punya? Allah. Kalau yang punya pangkat, hadirin mulia, beritahu semua orang pangkat yang ada pada saya sekarang ini Allah yang berikan. Saya naik pangkat saya bukan karena saya hebat, tapi banyak yang lebih hebat nggak naik pangkatnya. Yang diberikan popularitas sama Allah, beritahu semua orang, saya terkenal bukan karena saya hebat, bukan karena saya ganteng, bukan karena suara saya merdu, tapi ke Allah yang memberikan popularitas kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Yang memuliakan dan menghinakan adalah Allah. Everything in the hand of Allah. Bapak Ibu, memilih mana? Jadi orang kaya yang bersyukur atau menjadi orang miskin yang bersabar? Kalau orang yang beriman, yang betul tauhidnya, dua-duanya dia baik. Tapi kalau orang yang betul-betul telah Allah saja maksud hidupnya, jawabannya beda. Dia bilang terserah Allah aja. Terserah Allah. Diberikan harta, alhamdulillah. Enggak pun, alhamdulillah. Karena tanda-tanda iman itu, ketika iman masuk ke dalam hati seorang manusia, datangnya dunia tak mengembirakan hatinya, hilangnya dunia tak menyedihkan hatinya. Flat nih, terhadap dunia itu flat, biasa aja. Karena dia tahu itu cuma tetesan air. Karena dia yakin dengan sabda Nabi itu tak lebih berharga daripada 11 sehat nyamuk. Nabi yang mengatakan orang beriman hidup di dunia seperti orang di dalam penjara. Ibu-ibu pernah masuk penjara nggak? Nggak, maksudnya pernah lihat orang di penjara nggak? Jenguk saudara, teman di penjara, bapak-bapak pernah? Saya sering, bahkan saya sering bikin majelis dalam penjara. Nggak bisa sembarang dia ngapa-ngapain. Ada peraturan yang hidup dalam penjara, tapi ingat, sebentar lagi mereka akan bebas keluar dari penjara selama-lamanya. Nggak apa-apa di penjara sebentar, tapi bahagia selama-lamanya. Daripada kita pesta-pesta sebentar, tapi masuk penjara selama-lamanya.
Maka saya ingat lagi itu kaligrafi. Saya mulai bikinlah kaligrafi sama abstrak, simple. Ternyata dengan melukis kaligrafi dan abstrak ini lebih mudah, lebih cepat jadinya. Kalau gambar orang kan bisa seminggu nggak jadi bang. Tapi kalau saya ngelukis ini bang, satu hari saya bisa bikin 20-30 lukisan. Satu hari. Ya tergantung desainnya kan. Kalau minimalis. Dari mana Anda mendapatkan inspirasi desain kaligrafi ini bang? Saya sekarang fokus ke kaligrafi Asmaul Husna. Kita nulis Ar-Rahman, Ar-Rahim. Mau lihat saya ngelukis? Jadi gini 99 nama Allah Subhanahu wa taala sudah pernah Anda pernah lukis ya? Jadi saya ngelukis itu spontan. Jadi orang nggak niat beli lukisan bang, kalau dia saya ngelukis dia jadi beli lukisan. Dan pernah lukisan saya tuh dilelang, satu lukisan terjual 500 juta. Itu Asmaul Husna juga? Iya. Apa yang membuat Anda? Oh yang laku 500 juta tuh malah belum ada lukisannya, baru background aja. Allah kuasa, la ilaha illallah. Kalau dokter yang suruh Pak, taat nggak Pak? Bapak makan obat ini Pak, pahit itu obat dimakan. Pagi Pak ya, pagi habis sarapan, siang, malam. Sebentar lihat jam, takut telat makan obat. Kita tanya, kenapa Bapak taat sama dokter? Amerika sekolahnya dokter itu, orang hebat itu. Kita lupa Allah lah yang telah menciptakan otaknya dokter-dokter itu. Kenapa Allah yang memerintah kita nggak mau taat? Dan hari ini di luar sana berapa banyak wanita-wanita yang memakai masker, tapi dia tak memakai hijab. Saya pemerintah taat, sama Allah nggak mau taat. Kabarkan kepada semua orang, kembali ke masjid. Di masjidlah tempat teraman di dunia. Orang yang sholat subuh berjamaah di masjid, dia dalam penjagaan Allah. Hari ini orang dijauhkan dari masjid, Pak, mohon maaf. Dijauhkan dari ibadah haji umrah. Kita nggak tahu ini fitnah apa, ini ujian iman kita hari ini. Kita semua orang Islam harus introspeksi diri kita. Mudah menyalahkan Dajjal, mudah menyalahkan ini orang-orang kafir, mudah menyalahkan mereka. Tapi hari ini coba pikirkan apa kesalahan kita. Betapa besarkah dosa kita, kesalahan kita, sehingga Allah tak izinkan kita lagi berangkat haji tahun ini. Bisa nggak ngomong gitu Pak? Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Coba Pak, saya pengen dengar suara jamaah semua Pak. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Sampaikan ini kepada semua orang. Ini kalimat bahasa Indonesia, tapi ulama menyampaikan ini hakikat daripada kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang berkuasa selain Allah. Presiden, gubernur, wali kota, bupati, pak camat tak punya kekuasaan. Jangankan menguasai orang banyak, menguasai diri mereka pun mereka tak mampu. Siapa yang berkuasa Pak? Allah. Jadi kalau ketemu orang Pak, bisikan, Bang, Allah kuasa Pak. Allah maha kaya Pak. Itu orang kaya nggak punya apa-apa, harta mereka Allah yang punya. La ilaha illallah. Kalau jumpa, bisikkan ke mereka, Allah jumpakan kita, Allah pisahkan kita. Allah yang menjauhkan, Allah yang mendekatkan, Allah yang memberi rezeki kepada seluruh hamba-Nya. Jadi kalaupun ada kejadian Syekh Ali Jaber kemarin dengan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi, dengan kata Syekh Ali Jaber orang yang terlatih, dan Syekh Ali Jaber bukan sembarang orang juga. Syekh Ali Jaber tuh pendekar tapak suci, beliau nggak main-main. Jadi kalau dibilang kita harus jaga, dibilang ente jaga diri ente, Syekh Ali Jaber itu bisa jaga dirinya. Dia orang ahli bela diri gitu loh. Beliau orang yang sangat terlatih juga, yang makanya dia bisa menghindar. Kalau nggak secepat itu loh. Dia lari terus dia tusukkan pisau. Mungkin kalau saya ya mungkin nancapnya udah kemana-mana gitu, karena nggak kuat bergeraknya, nggak selincah Ali Jaber, Syekh Ali Jaber mungkin. Nah, maka perlu juga nih kayaknya nih dai-dai itu belajar bela diri ya, biar untuk gesit untuk menghindari tikaman dari kiri kanan depan belakang. Tapi yakinlah Allah akan jaga kita gitu. Ajak manusia kepada Allah. Inilah kerja umat Rasulullah SAW. Kerja laki-laki dan wanita. Kalau mengajar itu tugasnya ulama, berfatwa tugasnya ulama. Tapi mengajak orang yang paling bodoh di dunia bisa buat. Itu mengajak orang, ayo, mari. Nah itu semua orang bisa buat.
Maka Bapak Ibu sekalian, mulai hari beritikadlah dalam hati, berniatlah, berazamlah, mulai hari ini saya akan ajak semua orang yang saya ketemu untuk mengenal Allah, untuk mengingat Allah, untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW. Saya akan ajak orang untuk memakmurkan masjid. Bagaimana masjid-masjid kita semua yang ada di Indonesia, 1 juta masjid kurang lebih, sholat subuhnya seperti sholat Jumat. Ajak orang ke majelis-majelis ilmu. Siapa yang memudahkan langkah kaki dia ke majelis ilmu, Allah akan mudahkan langkah kaki dia menuju syurga. Ingatkan orang kepada akhlak mulia, jangan sombong. Ingatkan orang sombong, baju kebesaran Allah jangan pakai. Hakikat daripada tawakal itu, kata Maulana Sa'ad, adalah tidak menyampaikan segala hajat kepada siapapun kecuali kepada Allah. Tidak menceritakan segala keluh kesah masalah kehidupannya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang bertawakal kepada Allah itu siapa mereka? Orang yang selalu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun Allah sudah tahu keperluannya. Jadi selama kita masih curhat kepada makhluk, selama kita masih berharap kepada makhluk, maka kita bukanlah orang yang bertawakal kepada Allah. Dia yakin Allah itu yang menciptakan, memelihara dan memberikan rezeki kepada seluruh hambanya, maka Allah akan berikan dia sifat takwa dan tawakal. Hadirin sekalian, apabila kita berdakwah dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang Nabi lihat akan kita lihat. Insyaallah kita akan menjumpai 4 jenis abu yang dijumpai Nabi dahulu. Yang pertama Abu Bakar, ketika diajak langsung ikut tanpa pikir panjang-panjang. Kedua seperti Abu Sufyan, diajak, dia lawan dulu, dia perangi dulu kita, tapi akhirnya pun ikut ketika Fathul Makkah. Yang ketiga seperti Abu Talib, paman Nabi yang tercinta. Oh, dia suka dakwah Nabi, dia dukung dakwah Nabi, dia bela Nabi, orang disuruh ikut Nabi, tapi beliau sendiri tak mau ikut. Dan yang keempat seperti Abu Lahab atau Abu Jahal, sampai mati istiqamah menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau bahagia, Bapak Ibu sekalian, tidak ada cara lain, kembali kepada agama. Islam ini dalam, tidak ada yang lebih dalam dari Islam, terlalu dalam untuk didangkalkan. Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tak ada yang lebih tinggi dari Islam, terlalu tinggi itu direndahkan. Islam itu indah, tak ada yang lebih indah dari Islam, terlalu indah untuk dirusak. Tapi perlu ilmu. Bapak Ibu sekalian, hari ini kalau kita tanya sama anak-anak muda tentang Rasulullah, banyak yang nggak tahu. Siapa nama istrinya Nabi? Kalau yang rajin ngaji tahu lah. Siapa Pak? Khadijah. Siapa nama anak Nabi yang pertama lahir? Qasim. Abul Qasim. Rasulullah itu digelari Abul Qasim karena anak yang pertama meninggal waktu bayi, namanya Qasim. Siapa nama anak Nabi yang terakhir lahir? Ibrahim. Meninggal juga waktu bayi. Siapa nama ayahnya Rasulullah? Abdullah. Nama ayahnya Aminah, ibundanya. Abdul Muthalib kakeknya, Abu Talib pamannya. Itu Habib Rizik bikin syair itu supaya anak-anak kita mengenal Nabi.